Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini akan disampaikan dari kisah sengsara sampai hidup adil dan jujur. Dalam liturgi Gereja Katolik dikenal Tri Hari Suci, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Selama 3 hari ini Gereja merayakan misteri terbesar karya penebusan, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Makna kebangkitan Yesus bagi kita adalah kehidupan baru. Alasan Yesus rela wafat di kayu salib adalah menebus dosa manusia. Peristiwa wafat Yesus bagi umat Kristiani dirayakan pada Jumat Agung. Suasana hati para murid setelah Yesus wafat adalah terguncang dan ketakutan. Simbol Roh Kudus yang berarti semangat baru adalah api. Dampak turunnya Roh Kudus bagi para rasul adalah berani untuk bersaksi. Sikap para rasul setelah peristiwa turunnya Roh Kudus adalah Roh Kudus memberi perubahan besar dalam diri para rasul. Roh Kudus membawa semangat persatuan, pengertian, dan kepedulian pada sesama. Contoh karunia Roh Kudus yang dimiliki setiap orang, yaitu menjadi rasul, bernubuat, mengajar, memberitakan Injil, melayani, membagi-bagikan sesuatu, berbuat kemurahan, memimpin, mengusir setan, dan lain-lain. Makna peristiwa Pentakosta bagi diri para rasul adalah menguatkan hati para rasul. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Maksud nasihat Santo Paulus bagi kita adalah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 16-31, doa Paulus dan Silas dikabulkan melalui gempa bumi. Belajar dari Paulus dan Silas serta nasihat Tuhan Yesus penting bagi kita untuk selalu berdoa agar dijauhkan dari segala pencobaan. Dalam Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1-7, para rasul yang terpilih untuk melayani orang miskin berjumlah 7. Mereka adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ciri kehidupan jemaat perdana yaitu berkumpul dan berdoa bersama, bertekun dalam pengajaran para rasul, hidup dengan gembira dan rendah hati, menggunakan apa yang dimiliki secara bersama-sama, saling berbagi. Pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan di lingkungannya adalah pengurus lingkungan. Contoh bentuk kegiatan hidup menggereja yaitu perayaan Ekaristi, ibadat lingkungan, devosi, pendampingan iman anak, ziarah, pelayanan kesehatan, kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke panti Wreda, dan lain-lain. Mazmur 104. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Lingkungan yang disebut pertama-tama dalam Mazmur tersebut adalah air. Fransiskus Assisi merupakan tokoh yang peduli terhadap alam, pelindung hewan dan tumbuh-tumbuhan. Doa Gita Surga Bergema mengungkapkan bahwa alam memberikan kehidupan
pada semua makhluk hidup. Alasan Fransiskus Assisi sebagai pelindung ekologis adalah semua makhluk ciptaan Tuhan sebagai saudara. Contoh sikap baik manusia terhadap makhluk ciptaan Tuhan: rajin memberi makan pada hewan, membersihkan kandang hewan, menyiram tanaman, mengajak bermain hewan peliharaan. Cara yang dilakukan untuk memperbaiki lingkungan yang telah rusak adalah melakukan reboisasi, membersihkan selokan, memberikan pupuk organik pada tanaman, menanam pohon bakau di pinggir pantai. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1-10. Ada seorang yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ananias dan Safira meninggal dunia disebabkan oleh kebohongan. Akibat perbuatan orang tidak jujur adalah kematian. Arti tindakan jujur dalam kehidupan bermasyarakat adalah menyampaikan sesuai dengan kenyataan. Contoh tindakan jujur di sekolah, yaitu mengerjakan soal ulangan di kelas dengan jujur, berani berkata apa adanya jika tidak mengerjakan PR, saat jajan di kantin, membayar sesuai dengan harga, dan lain-lain. Matius bab 20 ayat 5-16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Arti bertindak adil adalah membayar sesuai dengan kesepakatan. Jumlah uang yang diberikan kepada para pekerja upahan di kebun anggur adalah 1 dinar. Alasan tindakan tuan pemilik kebun anggur dianggap tidak adil karena memberi upah sama pada pekerja yang masuk petang, siang, dan yang masuk pagi hari. Harapan Yesus kepada murid-muridnya terhadap perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur tersebut adalah murah hati. Sekian dan terima kasih.